melihat ini sebagai dampak yang mungkin perlu diantisipasi, Pak Yose? Ya, memang ASEAN sendiri saat ini sudah mencoba sudah mulai melihat bagaimana merespons secara kolektif gitu ya, ataupun secara lebih terkoordinasi lah. Mungkin nggak kolektif benar-benar karena memang Trump tentunya tidak menginginkan kita bareng-bareng bersama-sama bernegosiasi. Mereka lebih prefer untuk melakukannya secara bilateral. Tetapi paling tidak ada semacam batasan-batasan atau guideline yang bisa diadopsi oleh negara-negara ASEAN tersebut dalam merespons berbagai kondisi yang ada sekarang ini, termasuk salah satunya adalah dengan kenaikan tarif tersebut. Nah, di sini memang seperti tadi juga sudah dikatakan eh, semua negara-negara ini memang akan berlomba-lomba, tetapi tentunya akan kelihatan juga kalaupun yang memang request dari Trump administration ini, administrasi Trump itu sendiri akan terlalu berlebihan, tentunya akan masing-masing negara ini tidak akan memberikan konsesi yang di luar dari batas yang mereka bisa lakukan sendiri. Nah, tapi sekali lagi yang juga penting adalah apa yang harus kita lakukan bersama-sama dengan negara-negara lain ini, terutama di dalam jangka yang waktu yang menengah ataupun panjang. Boleh dielaborasi ya sektor-sektor tertentu yang mungkin lebih rentan terhadap kebijakan tarif ini dan juga bagaimana Indonesia dapat menanggulangi potensi kerugian di sektor-sektor tersebut. Mungkin boleh dari Mbak Eka terlebih dahulu. Oke, kalau untuk sektor-sektor ya lebih banyak yang mungkin terancam ini lebih ke tekstil dan juga teknologi kita juga sebetulnya terancam, tetapi yang lumayan besar itu juga di sektor produk makanan olahan itu seperti pasta coklat kita, bahkan pasta coklat kita itu juga sangat besar ya ke AS dan iya sangat besar, dan sebetulnya AS juga cukup bergantung dengan kita selain dengan negara-negara di Afrika. Nah, selain itu juga untuk produk olahan ikan, kita ini banyak mengekspor juga filet ikan ke AS, itu kita nomor 1 Mbak, mensuplai ke sana. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu kita juga harus bersiap mencari diversifikasi pasarnya kemana. Bagaimana kita penyerapan produk hasil olahan kita ini jangan sampai nantinya malah terbuang lalu nanti akhirnya oversupply yang bisa nanti juga ujung-ujungnya ke PHK itu. Jadi untuk mempersiapkannya bagaimana kita dengan apa yang komoditas yang kita miliki ini kita mau larikan kemana atau kita mau penyerapannya seperti apa, begitu Mbak Sinta. Baik, terima kasih. Pak Yose, tanggapan Anda terkait dengan mungkin sektor-sektor apa saja yang cukup rentan dengan kebijakan ini dan juga mungkin terkait dengan diversifikasi pasar atau mungkin pasar baru ya selain dari Amerika Serikat. Betul. Memang untuk beberapa produk sebenarnya Indonesia sangat tergantung kepada pasar Amerika. Jadi walaupun porsi perdagangan, porsi ekspor Indonesia itu hanya 10%, tetapi ada produk-produk yang bahkan sampai 60% ekspor kita itu sebenarnya perginya ke Amerika Serikat, gitu ya. Seperti misalnya beberapa garment ataupun juga food and beverage tadi sudah disebutkan, dan juga ke sepatu misalkan. Nah, dan ini semua memang agak mengkhawatirkan kalau kita dikenakan tarif begitu tinggi, karena nature dari ekspornya itu sendiri bukan ekspor yang benar-benar produknya kita ekspor, tetapi lebih kepada apa yang disebut dengan buyer driven. Kita di sini atau dikenal juga sebagai maklon ya. Jadi di sini kita mendapatkan order dari para pemegang merek. Nah, seperti misalnya merek-merek besar dari garment ataupun juga sepatu, dan itu digunakan kemudian diekspor ke Amerika Serikat, dijual di Amerika Serikat. Kalau memang kemudian ada kenaikan tarif yang begitu tinggi, maka
ordernya itu bukan jatuh hanya beberapa persen, tetapi ordernya mungkin memang benar-benar kolaps, akan dibatalkan semuanya. Dan itu dampaknya tentunya sangat besar sekali ya ke penurunan ekspor kita itu. Karena nature dari perdagangannya sendiri yang sifatnya buyer driven tadi. Selain itu juga kita harus melihat bahwa di sektor-sektor ini adalah sektor-sektor padat karya yang selama ini menyerap cukup banyak tenaga kerja. Dan kalau kita misalnya kemudian kehilangan order tadi, kehilangan pembeli-pembeli tadi, itu tentunya akan mempengaruhi kehidupan dari tenaga kerja kita di apa di berbagai sektor-sektor produksi tadi. Mengenai diversifikasi, nah ini agak sulit karena tadi seperti yang saya katakan bahwa ini adalah buyer driven lebih banyak, di mana kemana kita mengekspor itu ditentukan oleh buyer. Ya, nama-nama besar itu yang menentukan kemana misalnya barang tersebut dijual. Itu bukan keinginan ataupun bukan keputusan dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, apalagi pemerintah Indonesia. Ya, pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi agar kita juga menjual ke tempat-tempat yang lainnya. Tetapi juga sekali lagi tentunya buyer ini juga harus bisa kita dekati juga supaya mau mengikuti diversifikasi yang mau kita lakukan. Karena kalau enggak, akhirnya mereka simply drop aja pembeliannya, kemudian memindahkan pembelian tersebut ke negara-negara lain yang mungkin sudah berhasil untuk melakukan negosiasi. Nah, ini hal-hal seperti ini juga perlu dipikirkan. Jadi bukan simple saja mengatakan bahwa kita harus mendiversifikasi pasar karena nature dari atau karakteristik dari ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, terutama ke berbagai produk-produk yang tadi kita sudah bahas, itu memang berbeda dibandingkan dengan ekspor gelondongan yang biasanya kita punya persepsinya ya, kita 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 lakukan ke tempat-tempat yang lain.